Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasa saya setiap memberikan tausiah hadir ke masjid Majelis Taklim Khairul Mahad ini selalu bersyukur kepada Allah karena kita cemas, takut, macam-macam. Dan tidak hanya hidup, ibu dan saya termasuk yang hadir hari ini juga sehat. Karena itu nilai kita menjadi manusia sepanjang hidup. Sebab setelah mati tidak ada satupun yang bermanfaat dari diri kita. Kalau dibanding kulitnya, ya, kulit sapi, wanita bagaimanapun kalau mati kulitnya sudah tidak laku. Siapapun terkenal jabatan tinggi pun kalau sudah mati saya sejak 80-an sudah memberikan tausiah di sini, sejak masjid ini sederhana seperti ini. Alhamdulillah. Apa yang terjadi pada perubahan pada diri saya sudah artinya kalau masih diberikan kesempatan. Yang berubah kan fisik. Mungkin dulu saya masih muda itu kulitnya masih kenceng, artinya khususnya ini kelas umumnya benar-benar gampang judulnya itu dari bulan ke bulan, kemudian 2 bulan sekali. Tahun lalu kalau nggak salah setahun tinggal. Kalau saya kan sudah tua, sudah lemot gitu kata orang anak muda. Nah, saya lihat tahun ini tinggal 1, jadi saya nyambungnya kemana gitu ya nanti. Karena 1 kali pertemuan, mudah-mudahan 1 kali pertemuan ibu-ibu, tapi itu kita benar-benar menjadi orang muslim sesungguhnya. Makanya tema yang saya ambil terkait dengan kondisi yang saat ini juga kita masih dalam suasana 2 kali ya. Iya, berarti saya salah lihat mungkin ini. 2 kali. Terakhir ya. Jaraknya harusnya kalau 2 kali dibagi 2, 6 bulan 6 bulan. Ya. Iya. Jadi ibu-ibu yang hormat, berarti yang Desember itu kemarin enggak ada ya? Enggak ada ya. Iya. Iya. Kita di tengah-tengah yang memang sedang jadi topik di dunia, termasuk di negeri kita ya, pandemi COVID-19 itu 19 ini. Nah, saya yakin khususnya ibu-ibu yang hadir di masjid ini itu percaya kepada Allah, percaya akan kekuasaan Allah ya.
Dan kita tempat berlindung yang benar-benar kan cuma Allah. Penolong yang sebenarnya cuma Allah, itu yang sebenarnya. Sedangkan selain itu, ini masker memang tuntunannya ya, artinya anjurannya pakai ini, protokol menurut ahli virus, cuci tangan, jangan terlalu dekat-dekat terbuka. Tapi kan ada jaminan, tidak ada jaminan pakai masker ini tidak terkena penyakit kan gitu. Dan saya melihat tukang buang sampah, pemungut sampah, pemulung udah pernah pakai masker. Saya bilang, Mas, saya kok udah pakai masker? Enggak Ustadz, dibohongi, ngono ya. Biasanya orang kampung bilang, wah itu imunnya kuat, berarti yang kena itu imunnya tidak kuat semua ya. Enggak juga sebetulnya. Mungkin orang melupakan faktor yang lain gitu ya. Tapi saya ngambil hikmah. Saya bayangkan kalau dia terkena, ya istilahnya terinfeksi, kan minimal 14 hari. Lah sing buangi sampah sama ini sopo. 2 hari aja loh tukang sampah itu tidak datang ngambilin, ngamuk warga itu ya. Nah, ini mungkin salah satu, kita tidak tahu ya. Nah karena itu ibu-ibu sekalian, jangan lupakan Allah. Bolehlah masker, cuci tangan, tidak berkumpul, tapi jangan lupa memohon pertolongan, perlindungan dari Allah. Percaya kepada Allah. Tema yang saya ambil hari ini adalah istiqomah dalam menuhankan Allah. Istiqomah dalam beriman kepada Allah. Apunten, saya baru ingat tadi saya ada dititipi ya, dititipi jamaah. Saya tidak tahu ibunya tidak mau disebut nama katanya. Saya dititipi ini amplop. Amplop ini duit, isinya insya Allah masuk kosongan. Kayak apa ya? Kayak biaya macam-macam tentu ya. Listrik kan pakai uang, air pakai uang. Jadi pertama kali saya terima kasih sekali dan peduli khususnya tentang saya. Ya. Mudah-mudahan Allah menggantikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Ya, kalau saya mengeluh, Bu, mengeluh banget saya dengan ada pandemi ini. Betul. Kalau saya mau mengeluh, oh, adalah saya percaya sama Allah. Terserah Allah. Saya tidak punya gaji tetap, nggak punya tunjangan, nggak punya pensiun. Terus dari mana saya listrik? Semua takmir masjid itu mengerti, Bu. Ustadz, karena pandemi Jumatan libur. Libur toh, padahal perusahaan loh. Nah, kalau ngerti kan lah, Ustadz ini kan tidak dinas. Nggak usah lah ngasih 100% ya, kalau bisa ditambah. Ini malah tidak ada sama sekali loh. Berarti dia pengen Ustadz itu rumahnya lampunya dipedot deh. Teman PDAM saya juga khutbah di situ, juga pray. Ya, saya bilang, sampean pray no ini sekarang saya tidak bayar listrik, dipedot nggak bayar air. Pedot. Ternyata tidak semua orang mengerti. Tapi saya tidak pernah mengerti. Saya bilang apa saja yang saya bisa jual, ya saya jual, saya tidak perlu minta-minta. Tapi Allah selalu memberi jalan. Kadang-kadang tidak disangka-sangka. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ibu yang menitipkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya menjadi rezekinya rezeki yang barokah, bertambah kebaikan. Mengapa saya mengambil tema ini, Bu? Saya kadang-kadang bertanya, setelah virus corona yang mulai masuk ke Indonesia bulan Maret, saya ingat waktu itu saya mau khutbah Jumat di Al-Falah, close, di lock, Pak, libur Pak. Maret, ingat saya, Jumat ketiga. Dan jamaah sudah banyak di situ. Nah, saya yakin ini Ramadan pasti akan lenyap virus corona ini. Hilang virus corona ini. Masa Ramadan yang dimuliakan Allah juga baik virus ini mengacak-acak hingga tarawih ditiadakan, masjid jadi sepi ya.
Ternyata Ramadan pun masih kajian banyak dibatalkan 1 bulan penuh loh. Batal semua subuhnya. Ya, terus tekan di Ustadz, enggak apa-apa lah saya bilang, enggak perlu sambat mengeluh Ramadan. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa Allah membiarkan? Ternyata Ramadan pun tidak diamankan oleh Allah. Buat pertanyaan, Bu, apakah Allah tidak maha kuasa, Bu? Sampean kan orang beriman, toh. Kalau saya bicara sama orang kafir, cuma Bu, wong dia tidak percaya Tuhan kok. Komunis tidak ada agama-agamaan, kafir juga ateis. Makanya mereka kan hidup tanpa aturan tidak masalah, karena itu keyakinannya. Dia tidak kenal hidayah. Kita ini orang yang percaya Allah. Allah itu maha rahman rahim, ngasih penyayang. Allah itu maha penguasa. Ternyata bukan hanya Ramadan, Bu. Bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Siapa yang pernah berhaji ini? Sudah semua, umroh mungkin ya. Pernah tahu Masjidil Haram kan? Ka'bah, Mekah, Masjidil Haram itu kan dimuliakan. Sampai disebut Makkah Al-Mukarramah. Mekah yang dimuliakan. Nah, terus sekarang Mekah bebas dari corona, Bu? Sampai haji batal, umrah batal. Kenapa Allah membiarkannya? Saya ngomong ini yakin malaikat melihat, menyaksikan, mendengar. Bukan protes. Kalau kemarin saya langsung di TVRI, ada rekamannya di YouTube, itu saya angkat ini. Mengapa Allah tidak membebaskan kita dari virus corona? Jawabannya satu, tema hari ini. Karena kita tidak istiqomah dalam beriman kepada Allah. Tidak bersungguh-sungguh dalam menuhankan Allah. Ibu masih mungkin ingat ketika mengikuti pengajian-pengajian saya, tausiah saya, selalu saya pesankan, jangan lupa, yang dilihat Allah pada pribadi kita cuma 2. Hati, ini rahasia sekali ini. Keyakinan itu di sini, Bu. Iman itu di sini, bukan di lambi. Yang kedua, tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan. Kalau di Al-Quran kan diarabkan bisa berarti amal, bisa berarti fi'lun, bisa berarti kasab, bisa berarti son'un, sona'a, yasna'u, kasaba, yaksibu, amila, ya'malu, fa'ala, yaf'alu. Itu perbuatan, tindakan. Makanya jauh-jauh Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Saya sering sampaikan, hati, niat itu tidak bisa dideteksi. Makanya tidak heran kan kalau di Indonesia, mohon maaf, kita bicara di negeri kita, banyak orang yang sumpah ketika diangkat jadi pejabat. Pakai apa itu? Itu kan ini. Nggak sedikit yang luntur hanya karena duniawi, ya. Karena ingin dapat banyak, karena ingin enak. Ngapunten, itu tidak menutup kemungkinan kiai bisa begitu. Yang sudah tua ngapain jadi calon bupati, ya, atau wakil bupati? Sudah tidur di rumah, apalagi istri cantik. Kenapa? Itu yang dikhawatirkan Nabi. Makanya hati-hati, jangan sampai ada satu yang lawan orang istiqomah kepada Allah itu syirik. Dia menduakan Allah dengan yang lain. Tuh, saya tidak nyembah berhala, Pak. Saya tidak nyembah patung, tapi hatimu masih menduakan dengan duniawi, ya. Harta, jabatan, atau popularitas.
Perintah Allah istiqomah itu ada dalam surah Fussilat. Surah Fussilat itu surah ke 41. Insya Allah. Ayat 6. Nanti tolong bantu terjemahannya ya, baca. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu wa wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakalah dan celakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ya, wasyrik. Coba saya ulangi terjemahannya. Kul, katakanlah, innama ana, sesungguhnya aku ini. Nabi Muhammad disuruh ngomong begitu, Bu. Ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kamu juga. Ya benar ya, Nabi itu bukan Tuhan. Bisa sakit, bisa mati, dan beliau sudah wafat. Cuma bedanya itu, yuhaya, diwahyukan ke saya. Inti wahyu itu adalah agar kamu hanya menuhankan Allah yang satu. Nah, di belakangnya perintah Allah. Fastaqimu ilaih, istiqomahlah kamu dalam menuhankan Allah itu. Pancasila kita itu udah bagus, Bu. Nomor 1 sila pertama apa? Nah, itu sudah ditulis, sudah bagus, diucapkan sudah benar. Nggak tahu di sini, nggak tahu dalam perbuatan. Orang kalau betul-betul istiqomah menuhankan Allah, kalimat yang menjadi pegangan itu la ilaha. Itu terjemahannya, Bu. Kalau terjemahannya, Bu, tidak ada Tuhan selain itu. Itu kalau diterjemahkan dalam amaliyah, Bu, saya tidak nerima kalau tidak diridhoi oleh Allah. Jangan bangga dengan mengucap 1000 kali, 100 kali, tapi kalau tidak melekat di sini, ternyata tindakan Anda yang dilarang Allah adalah sudah tidak benar-benar istiqomah. Luruskan, Bu, ya, istiqomah itu sering diartikan rajin, keliru, Bu. Orang itu loh istiqomah sholatnya, ya baru rajin sholat. Luas, Bu, istiqomah itu. Nah, kan yang diwahyukan Allah itu kan Al-Quran. Isi Al-Quran itu kandungannya cuma satu, agar orang semua menuhankan Allah. Artinya apa? Kalau betul-betul menuhankan Allah, taati isi Al-Quran itu. Di dalamnya ada hukum-hukum. Saya tanya, ada nggak orang yang beriman sama Allah? Ini perempuan, ibu-ibu, tapi dadanya nggak ditutup, ada enggak? Nah, kalau di Al-Quran dibolehkan Allah enggak? Nah, enggak istiqomah. Jadi jangan hanya dilihat rajin sholatnya. Kalau dia betul-betul istiqomah dalam menuhankan Allah, kalau dia rajin sholat, sholat itu punya efek. Dengan satu kalimat tadi, la ilaha, benar-benar menuhankan Allah, hati dan perbuatannya. Nah, ada pernyataan Allah di situ kan. Wa wailul wastaghfiru, minta ampunlah kamu. Kalau kita kemarin pernah salah, pernah keliru. Ini kesempatan pandemi ini istiqomah. Introspeksi, apa salah kita kok Allah membiarkannya? Kalau negeri-negeri kafir yang kena itu bisa maklum, Bu. Ya. Ini yang muslim juga kena. Negara Arab, katanya negara Islam, kena. Di mana Allah? Kenapa Allah membiarkannya? Sekali kita tidak istiqomah dalam beriman. Loh, Arab kan negara Arab, Islam. Belum tentu istiqomah prakteknya, Bu.
Satu. Ini saya bukan ngoreksi nyelekan negara Arab Saudi loh ya. Apalagi nyelekan bangsa Arab sama sekali tidak berani saya. Orang Cina tere tentu api tuh. Orang baik buruk bukan karena suku bangsanya, Bu. Istiqomah atau tidaknya dalam beriman semua. Nah, yang pertama beriman atau tidak sama Allah. Kalau sudah beriman, pertanyaan lagi, istiqomah enggak? Satu, sistem kerajaan. Ya. Raja Arab Saudi itu tidak ada dalam Islam, Bu. Malah kalau saya boleh katakan tidak boleh. Makanya Ustadz Jabir, Ali Jabir yang sudah meninggal, Allahumma irhamhu, semoga Allah merahmatinya. Itu lebih kerasan di sini. Beliau kalau di sini kan bebas ngomong. Coba sana ngomong. Satu, kelemahan sistem kerajaan, Bu ya, kelemahannya. Itu sampean biar pinter, cerdas, bagus, kalau bukan anak raja, bukan keluarga raja, tidak bisa jadi raja. Tapi yang bisa jadi raja itu keluarga raja, keturunan raja. Monarki namanya. Sebaliknya, sekalipun sampean itu udah pinter, iso bujuki wong, tapi kalau keluarga raja itu bisa jadi raja. Ada di negeri memang bukan sistem kerajaan, tapi kayaknya juga seperti itu. Karena dekat keluarganya, karena dekat sama partainya, anaknya bisa jadi. Yang kedua, ini prakteknya. Orang beriman itu bersaudara kan? Ini Al-Quran loh ya. Kalau kita menuhankan Allah berarti kita bersaudara, Bu. Ya. Ini luas nih, jangan menyakiti, saling tolong menolong. Banyak ayatnya itu. Kalau istiqomah menuhankan Allah, orang beriman itu bersaudara. Jangan kamu biarkan saudaramu dalam kesulitan, kesusahan. Seharusnya TKW itu tidak perlu sampai jadi pembantu di Arab Saudi. Negara-negara yang mengatasnamakan negara Islam. Kalau istiqomah, jare sampean akeh duweke, iki TKW kongkon mole, jadi ibu sing apik, kek duwe, kongkon suamine usaha. Iya toh? Itu. Keluarga kerajaan itu kan pernah ke Indonesia tuh. Ya, nginep di mana lama itu? Nginep di mana, Bu? Seminggu nggak salah. Di Bali. Ngapain? Di Indonesia ini banyak saudaramu yang susah, yang nggak punya rumah. Nah, ini praktek makanya amal tadi. Nah, yang paling kelihatan sekali, Bu, Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram. Ingat nggak? Dulu Ka'bah ini mau diruntuhkan tentara gajah. Gagah berani, hebat, kokoh. Ka'bah ini rumah yang ditunjuk Allah sehingga disebut rumah Allah, diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mendirikannya. Ya. Nah, kalau sebut Nabi Ibrahim ini loh, Bu, orang yang betul-betul istiqomah dalam menuhankan Allah itu contohnya Nabi Ibrahim. Ya, kok bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu penerusnya, pelengkap, penyempurnanya. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, Ka'bah itu mau diruntuhkan tentara gajah. Bagi Allah simpel, Bu, apalagi mohon maaf, penyakit, virus, kalau Allah mau. Kalau Allah mau. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah tidak mau, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksakan Allah. Biar sampai sak perondotan berdoa. Buktinya kan kita berdoa sudah cukup. Kunut nazilah segala macam. Kok terus saja? Masa Tuhan sampean salah? Tidak. Allah cukup mengirim burung-burung ababil. Ayatnya masih ada dalam Al-Quran kan? Surat Al-Fil. Monggo kalau mau dibaca biar ingat lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Al-Fil itu surah ke berapa? Surah juz amma itu. Monggo biar dibaca terjemahan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan budaya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Ya. Itu kekuasaan Allah, Bu. Nggak perlu bom atom, nggak perlu nuklir. Kalau Allah mau musnahkan virus corona ini sangat gampang. Kabulkan doanya, yang Allah tolong itu orang yang betul-betul istiqomah. Itu penegasan Allah. Jangan kamu sekutukan Allah dengan selain Allah. Nah, kalau berkaitan dengan menyampaikan dalam surat ila fihim rihlatash syita'i wasyayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum wa amanahum min khauf. Abdikan dirimu kepada pemilik rumah ini, Ka'bah. Ka'bah itu yang disebut Masjidil Haram itu ya Ka'bah itu, Bu. Jangan lihat bangunan yang gede sekarang. Dulu nggak ada itu. Bolehlah berbangga-bangga kita dengan gedung bangunan yang mewah itu sekarang. Tapi yang disebut bangunan yang dilindungi Allah itu Ka'bah itu. Falyabudu rabb hadzal bait, abdikan dirimu kepada pemilik rumah ini. Saya tidak menggunakan kata-kata abdi. Falyabudu, abdu, abada ya'budu abdan. Itu aslinya abdi. Abada jadi abdin. Kalau abadi itu abada pakai hamzah, abadan. Kalau mengabdikan diri kepada Allah, kamu berbuat apa saja, sekalipun tidak dilihat Allah, Allah melihatmu. Itu abdi. Itu ditegaskan di ayat allazi at'amahum min ju', yang memberi kamu makan dari lapar. Yang kasih makan kita itu Allah, Bu, sebetulnya. Oh enggak, Pak, kalau duit gak iso. Iya kelihatannya. Sekarang sampean punya duit, ada berasnya ada. Semua makan beras ya? Enggak, sego. Ya iya. Nasi, beras terserah diolah jadi apa. Kalau berasnya itu yang bikin itu siapa? Tidak ada pabrik yang bisa bikin. Itu yang disebut rezeki itu tidak bisa dibuat manusia. Uang itu buatan manusia, bukan rezeki. Alat bayar. Ya, uang logam, uang kertas, lama-lama tidak pakai uang, pakai apa itu? Gesek. Sampai masuk tol pakai duit dah? Gak laku duit sampean. Betul? Ayo, gua duit. Bayarnya 50.000 umpamanya. Ayo, kayak duit 1.000, gak iso. Pakai apa sekarang? Ada rencananya katanya uang juga uang digital, mbuh meneh. Si urip apa ka awake iki yo? Bisa enak, lauknya ikan, ya. Diolah jadi rendang, daging itu. Kebisaan orang mengolah masakan itu juga kelebihannya Allah berikan, Bu. Sedangkan ikannya itu dari Allah. Tak ada pabrik yang bisa bikin ikan itu. Ojo ikan sing mahal-mahal. Mana Bu Karina ini? Ada Bu Aja Karina. Mau makan kapau. Kakap mahal, Bu. Dorang mahal.
Apa meneh? Ojo gawe sing iku wangel. Gawe buat teri lho gak iso. Oke, sayur sekarang mahal-mahal. Itu semua ciptaan Allah. Itu allazi at'amahum min ju'. Nah, ditambah lagi wa amanahum min khauf, yang mengamankan kamu dari rasa takut. Karena itu saya titip kepada ibu-ibu di dalam situasi virus corona ini, jangan terlalu takut, tidak boleh takut, waspada, hati-hati iya. Tapi percaya sama Allah. Kalau ibu sudah ada perasaan takut, takut itu sendiri semua penyakit. Takut itu sendiri sakit. Makanya orang bilang imunnya lemah. Saya dulu tidak percaya, Bu. Hampir-hampir tidak percaya virus ini memang. Karena kan banyak beredar macam-macam ya di medsos itu. Tapi saya baru percaya setelah teman saya sendiri kena. Suami istri awal-awal itu meninggal. Nah, kemudian ada teman saya yang orang suka membantu saya, percaya juga, kena. Dia cerita, saya mau nyambangi rumah Pak. Jangan Pak Ustadz, satu keluarga saya kena. Saya sudah pasrah kok Pak, saya sholat terus kok. Mati dalam kondisi sholat. Urip. Nah, yang mati, ini jadi tidak pilih-pilih. Memang mati itu tidak bisa diterka, nggak harus kena virus corona. Ada yang tidak kena mati, ada yang belum tua mati. Ya, itu ada yang kecelakaan mati, ada yang nggak jadi pesawat gara-gara hasilnya salah bawa hasil tes, nggak sudah budal, selamat ya. Nah, ibu yang saya hormati, itu kalau Allah mau tidak susah. Saya tadi nyinggung Nabi Ibrahim, api itu kan harusnya membakar. Api itu panas, ya. Bisa nggak Allah merubah api itu menjadi dingin dan menyelamatkan? Bisa kalau Allah mau. Itu dilakukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini orangnya betul-betul, wah sudah. Nggak bisa dibilang lagi ini orang ini. Hanif, lurus, tidak musyrik. Ayatnya banyak itu dalam Al-Quran. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan ya Muhammad, aku mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah ditegakkan Nabi Ibrahim. Dinang qiyama millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang yang mensekutukan Allah. Saya kira sejarah beliau kita sudah tahu. Disuruh nyembelih anaknya ya. Kita suruh nyembah aja mikir-mikir ya. Apa mereka kon beli anak? Itu kan beliau hanya berkata, Bu, hasbunallah wa ni'mal. Allah lah penolongku, aku berlindung hanya kepada Allah, serahkan diri. Nah, ini dibiasakan, Bu, selalu ingat sama Allah hati kita ya. Saya sudah pernah ngajari itu. Memang prakteknya agak susah, karena yang dilihat Allah kan prakteknya. Kalau nggak biasa keluar rumah, jangan lupa sama Allah. Apa? Bismillah, tawakal. Saya pernah ngajari di sini dulu. Ingatlah Allah selalu dalam hati dan perbuatan. Selama ini kan masih di sini. Hatinya nyebut, ingat. Perbuatannya juga begitu. Perbuatan apa? Macam-macam. Mau makan, ingat sama Allah, bismillah. Cara makannya itu, cara makan itu perbuatan itu. Termasuk masuk WC, ingat sama Allah. Nah, cara masuk WC-nya itu juga amal. Sampai nyebut Allah masuk WC, tapi kakinya kaki kanan ya, enggak cocok sudah. Sampai nyebut Allah ketika makan, tapi makannya enggak habis ya, sudah enggak cocok. Nah, itu istiqomah, Bu. Ya makannya bismillah kok saya, tapi sampean makanannya berhamburan, enggak istiqomah. Itu arti istiqomah yang sebenarnya. Dia percaya dan mengikuti aturan. Allah berkata, itu tadi ada dalam Ali Imran 173 ya, yang 172 yang hasbunallah wa ni'mal. Allah cuma berkata kepada api kan cipta Allah.
Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu api yang dingin. Bardan itu dingin, wassalaman, dan menyelamatkan Ibrahim. Al-Anbiya 68. Monggo kalau mau dibaca surah ke-21. Agak panjang sih itu, cuma saya ambil itunya tadi. Al-Anbiya 68. Surah ke-21. Ayatnya 68. Dia posisinya di tengah-tengah. Qulna ya naru. Kami berkata, ya. Mereka berkata, bakarlah dia. Coba terus. Terus aja terus. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka tidak terus. Ya cukup sudah itu aja. Nah itu Allah berkata kepada api, perintah api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Jadi kalau Allah mau bisa membebaskan kita itu. Kalau Allah mau. Ternyata sekarang Allah tidak mau. Kenapa? Karena kita tidak istiqomah. Oh, sampai bongkar aja negeri ini yang dilarang Allah banyak nggak? Bertebaran. Makanya saya kemarin mikir-mikir ini kenapa orang baik-baik kok malah cepat mati. Ustadz Afwan tuh pilot meninggal. Ali Jeber ini waduh luar biasa itu orang ilmuwan, pinter, akhlaknya tinggi. Saya nggak ada apa-apa nih bu, ceklik kayak mati aku. Ada jamaah yang jawab di medsos itu ke saya, karena yang jahat-jahat itu Allah beri kesempatan pak buat tobat lah. Kalau tidak tobat lah kan mati-mati. Bukan itu. Banyak kiai ustadz yang meninggal ini. Kadang-kadang sama satu orang aja takut sampai diborgol, aneh. Mau aneh saya bingung. Nggak punya kehartaan, nggak punya. Banyak kasus-kasus seperti ini itu nggak bu, dana bantuan itu dimaling nggak? Dana sosial. Kalau yang maling pemulung wajar. Nah, baik. Nah, tadi saya katakan Mekah. Ibu lihat yang pernah ke Mekah. Saya kembali kerajaan Arab Saudi di sini salah. Raja Arab Saudi itu siapapun rajanya disebut Khodimul Haramain. Khodim itu apa? Pelayan dua kota suci. Dalam soal apa? Bukan pelindung. Kalau pelindung hafizoin. Pelayan. Hati-hati. Jangan karena materi terus. Saya tidak tahu masuk orang haji umroh itu dapat berapa biaya. Saya bilang kalau saya jadi Raja Arab Saudi, itu sudah lama saya ngomong, bukan sekarang aja bu. Harusnya Ka'bah itu bebas dari bangunan-bangunan tinggi yang bersifat pribadi, keuntungan pribadi. Ya, sekarang ibu bisa lihat Ka'bah dari jauh. Minimal, saya bilang minimal radius 1 km bebas. Jadi sampai orang kaya naik bus, hotel mewah, monggo melakuni podo 1 kilo. Saya 98 tuh pernah dimintai, ya alhamdulillah Allah ngasih jalan saya. 93 saya berangkat haji karena Pak Ibu Hajah Karlina yang ngasih biaya berangkat. 98 saya diminta untuk bimbing haji plus, itu tidur di Hotel Hilton. Hotel Hilton itu mepet dengan Masjidil Haram.
turun sudah lantainya masih ada di luar. Itu saya bareng sama Sri Mulyani dulu, menteri, sama Widyawati, satu hotel Bu, cuma beda kamar toh. Nah ini mau dilindungi Allah, ini kesalahan, sudah tidak istiqomah. Kenapa? Kepentingan pribadi. Yang untung siapa? Tidak salah kalau Allah membiarkan Ka'bah itu sekarang. Allah tidak membebaskan dari virus corona, tidak menjaganya dari virus. Padahal waktu mau diruntuhkan Ka'bah oleh tentara gajah, Allah melumatkan tentara itu, bukan gajahnya loh, tentara gajah itu. Seperti apa tadi itu? Daun yang dimakan ulat. Bu, percaya lagi kepada Allah. Kalau Allah mau menolong kita, nggak ada bisa terkena. Tapi kalau sudah memang waktunya kena, saya ambilkan contoh itu tadi itu, tukang sampah, nggak pernah pakai ini, malah saya bilang, oh nggak pakai virus, aku, oh sampai dibujuki, si dibujuki itu orang nomor 1, ngomongnya gitu. Nggak pernah pakai itu. Yang tak delok yang nggak kena itu nggak kelambenan kadang. Surah Fussilat ayat 6 itu hampir sama dengan pesan Allah. Hampir sama isinya dengan pesan Allah dalam surah Al-Kahfi 110 tentang menuhankan Allah. Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Di situ tidak boleh sekutukan Allah, di situ betul-betul ikhlas dalam mengabdi sama Allah. Monggo. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Wahai sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ya, dalam mengabdi kepada Allah, jangan mensekutukan dengan siapapun, seseorang atau barang saya. Kalau zaman Nabi kan berhala yang jadi unggulan Bu ya. Sekarang nggak ada Bu, berhala itu patung. Bukan patung berhalanya. Apa berhalanya sekarang? Nah, itu termasuk fulus kan? Harta. Apalagi? Apalagi? Ada 3 loh. Ya, harta. Tahta, jabatan, kekuasaan. Yang dilarang Allah bisa jadi tidak boleh karena dia berkuasa. Yang dibolehkan Allah jadi dilarang karena dia berkuasa. Padahal yang berkuasa itu, maha berkuasa itu. Nah, ada satu lagi Bu, 3 sekarang. Zaman sekarang kan ketok teman nih. Bukan. Pujian. Kalau diterjemahkan bahasa sekarang itu popularitas. Seorang bisa jadi gubernur karena populer. Masuk TV terus, masuk koran terus, golek apa karo ceritanya kan. Ustadz aja kan karena populer bisa apa ya bilang dai kondang. Ingat kalau yang pernah berhaji ada 3 kata itu diucap itu. Innal hamda wa ni'matalaka wal mulka laka. Di belakangnya apa? La syarikalak.
Tiga ini yang bisa membuat sekutu dalam hidup kita, Bu. Bukan patung berhala, kita tidak punya patung lagi sudah. Karena orang terkenal, lupa. Dia mencari popularitas, nah sudah sekutu Allah. Demikian pula jabatan. Nah, sebaiknya tiga ini gunakan baik-baik untuk patuh taat kepada. Jadi kalau menuhankan Allah sungguh-sungguh itu, Bu, seperti Nabi Ibrahim itu, patuh taat kepada Allah, itu istiqomah. Bukan sekedar percaya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya seseorang, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulalla as'alu anhu ahadam ba'daka. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam satu pernyataan, satu tindakan yang aku tidak perlu lagi bertanya sesudah bertanya kepadamu. Itu intinya. Wis gak takwa akeh iki. Islam iku apa? Jawab Nabi apa? Qul, katakan. Amantu billah. Apa? Amantu billah itu apa artinya? Terjemahkan. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Aku telah beriman kepada Allah. Itu bahasa kerennya, Bu. Bahasa sederhananya tapi masuk ke hati kita apa? Aku telah percaya kepada Allah. Kalau keren kan iman. Tapi setelah ditanya iman itu apa? Gak ngerti. Iman itu percaya. Aku percaya kepada Allah. Apa sampai di situ aja, Bu? Ada sambungannya. Tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu. Jadi yang diminta Nabi, diminta Allah itu istiqomah dalam menuhankan Allah. Bukan ngomong aku menuhankan Allah. Bukan hanya sekedar ngomong Tuhanku itu Allah. Bukan. Istiqomah. Tadi apa istiqomah tadi? Mentaati isi Al-Quran. Itu kalamullah loh. Isinya itu kalamullah. Nah, makanya janji Allah, Bu, Ibu perhatikan. Fusilat. Masih Fusilat. Ayat ayat 30. Ya, ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim. Mohon maaf, ada satu ayat lain, bukan itu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. 30-31 coba. Adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan gembiralah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Kami adalah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Ya, itu janji Allah, Bu. Terhadap orang yang menuhankan Allah, istiqomah. Alladzina qalu, orang yang berkata, Allah Tuhan kami. Tapi ada sambungannya. Tsumastaqamu, dan dia sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh mentaati Allah. Bukan cuma ini tadi loh. Saya tanya ibu di sini, ada nggak orang percaya sama Allah tapi tidak sholat? Saya tadi berangkat ke sini, Bu, mulai lagi, Bu, zamannya Pak Tanto Kapolda itu habis. Pak Tanto itu, SBY ya. Toto Andoro, sekarang mulai lagi, Bu. Saya lewat, waduh, mulai meneh. Itu kalau Roma Riroyo, Melo Riroyo itu. Ya, saya jauh-jauh orang dekat saya, pernah saya ajak sholat satu kali, sholat Jumat di sini, Bu. Orang itu mabuk-mabukan.
Namanya itu loh, Muhammad ditinggikan, bahasa Arab. Orangnya namanya itu. Bisa ngaji, sholat enggak. Minuman keras, teler iya. Judi iya. Ya sekarang dia memang susah terus gara-gara perbuatannya sendiri, kena stroke. Tapi si urip, Bu. Ya, saya mengatakan begini, kenapa, Bu? Teman saya lo dokter, ahli kandungan, stroke 3 hari sedo. Padahal itu dokter, teman saya itu orang baik di Sidoarjo, Bu. Takui, siami full. Iki lho orang nggak karuan kok urip ya. Saya pernah ngomong sana, Mas, waktu itu Ramadan dia ngerokok. Mas, emang enggak siam tak? Gak kuat, Pak. Gak kuat. Sholat Jumat? Enggak. Pernah saya ajak 1 kali. Ikut di sini. Pernah makan di situ. Ayo melo aku sholat Jumat. Dia dagang di pasar Genteng itu. Wah, saya masih ngumbi-ngumbi, Pak. Wes urusan sampai ngumbi-ngumbi. Saya ini sholat Jumat. 1 kali tak melo. Biasanya, Bu, orang sekalipun tidak sholat 5 waktu masih sholat. Bu, iki kalau sholat Jumat aja enggak, apalagi 5. Saya sudah ingatkan beberapa kali. Saya tanya, sampai tidak percaya sama Allah ya? Percaya. Sampai percaya enggak, iman enggak sama Allah? Iman, itu ono lafal Allah, Pak. Aku tuh kuning pasar turi mahal wapi. Itu kaban dewi istiqomah. Allah enggak butuh itu. Sama dengan orang, sampean percaya sama Al-Quran? Iya percaya, itu loh, Al-Quran saya baru dari Mekah. Udah 5 tahun belum pernah saya jempol lah ya. Kalau istiqomah dia buka, dia pelajari, dia taat. Coba Bu ya, kalau istiqomah sama Al-Quran, sekarang Ibu belum bisa baca, ayo mumpung masih urip, belajar, Bu. Kalau sudah bisa bacanya, baca terjemahannya. Syukur-syukur Ibu niat ingin belajar bahasanya. Udah, Allah mencatat di sini, Bu. Saya jujur, saya kan yang mengalami, Bu. Saya ini orang yang mengalami loh. Ya mohon maaf, saya bukan orang hebat atau bukan lebih mulia dari ustadz yang lain. Mereka belum tentu mengalami seperti yang saya alami. Saya mengalami hidup saya ini, saya bilang harusnya saya minimal cacat, Bu. Kalau nggak mati. 3 kali jatuh dari pohon itu nggak mati. Itu saya baru dari pelajaran buat saya yakin. Waktu saya SD kelas 5, ayah saya kan pengusaha rotan, Bu. Jadi suka ke hutan, ke pedalaman, angkut rotan pakai truk. Nah, di situ ada rumah juga. Ada pohon rambutan tinggi 10 meter. Saya naik. Ya, dari pengalaman saya naik itu, ya, jadi saya sekarang ustadz, terkenal ustadz suka menek-menek nih kamu. Oh, ada rambutan molong, naik. Saya mau metik buah rambutan yang kelihatan kuning-kuning. Ya, ketika saya petik ini enggak taunya tawon, Bu. Nah, sampean tahu kesengat kan langsung lali segala-galanya, Bu, langsung geblak ke bawah. Harusnya minimal cacat 10 meter. Kenapa saya utuh? Nggak tahu lagi ya. Settingannya Allah, saya belum muslim loh waktu itu. Jatuh itu di pinggir sungai, Bu. Di bibirnya sungai, pantai. Ya jatuh di darat, ya wes remek. Waktu kecil masih TK saya jatuh loteng. Loteng saya ini lebih tinggi dari ini, Bu. Kalimantan dulu. Jatuh ke lantai. Cuma lantainya bukan apa? Bukan keramik, kayu juga. Minimal kan cacat, Bu. Itu loh, empedu beruang. Oh, Cina lah. Yang ketiga kelas 6 SD saya. Iki naik pohon ketapi. Tahu pohon ketapi, Bu? Nggak ada orang jual sini, kuning itu loh buahnya. Itu tinggi tuh, naik sampai atas, ya itu tadi di batangnya ada tawon. Kesenget tadi pas sampai dahan yang paling bawah kecantol. Siapa yang membuat itu? Tambah lagi saya pengalaman jadi muslim. Saya bilang saya yakin betul, kalau saya tidak yakin dengan Islam tidak mungkin saya masuk Islam. Saya menghadapi keluarga, nggak gampang, Bu. Menghadapi keluarga, bertengkar, saya harus tersingkir. Bukan saya jelek-jelekan.
Saya nggak marah sama dia. Mereka nggak ngerti, nggak tahu. Karena kita sendiri jadi orang Islam sering nggak kasih contoh yang benar. Nah, terakhir yang pertaruhan saya itu apa, Bu? Pertaruhan saya 93 saya masuk di Depak, pegawai negeri tuh. Enak tuh, pokoknya saya ikut. Tapi saya nggak saya berplak dagang terus. Bukan karena Depaknya ya. Saya nerima gaji, ceramah saya juga dapat. Nah, ceramah saya ini apa? Nggak ceperan. Masa Allah saya buat ceperan? Syirik nggak? Ya sudah, saya bismillah. Kalau saya memang dari jamaah, sudah saya lebih enak independen dari jamaah. Memang kan sistem amplop ini sudah salah dari awal. Sebetulnya amplopan itu tidak ada, yang betul tunjangan. Nah, tunjangan itu Ustadz tidak boleh lagi nerima. Sistem amplop ini celaka, Bu. Terus terang aja, jelek. Ustadz itu bisa pilih-pilih. Saya nggak percaya. Ustadz juga manusia ya, bukan rocker aja manusia. Kono engke estetik, kono sing diisekno. Apa ndak syirik? Bukan karena Allah. Karena bukan amplop, pulus. Amplop kan aku, Bu. Nah ini saya bilang akhirnya kita terima kenyataan kan sistem amplop. Ya harus milih ustadz itu, milih jadi ustadz kondisi begitu atau tetap jadi pegawai negeri biar yang ceramah orang lain, atau kalau siap ceramah ya tapi jangan terima isi amplopnya. Ada dosen ITS itu begitu, Bu. Ketika dia diamplopi, ini maaf Pak, gaji saya cukup, nah gitu harusnya. Iki, makanya ilmu juga tidak jadi ukuran, Bu. Yang diukur oleh Allah itu amalnya. Ya syukur-syukur amalnya sesuai dengan ilmunya. Nah, janji Allah, Bu, kepada orang yang betul-betul menuhankan Allah, Allah akan melindungi malaikat-malaikat itu. Allah akan menolong, Allah kabar gembira kamu jaminan surga. Kalau yang surat Al-Ahqaf tadi saya salah baca, itu Al-Ahqaf 13-14, orang ini calon surga. Nah, di penghujung surat Fussilat 30 tadi kan, kamilah penolong pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi intinya, Bu, kalau istiqomah itu bukan hanya sekedar ngomong percaya, tapi betul-betul mematuhi, mentaati Allah. Itu tandanya benar-benar menuhankan Allah. Kalau bicara iman, percaya, Bu, ya, sedikit saya tambah. Ibu pernah dengar makhluk yang satu namanya iblis, Bu? Iblis itu ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Jawabnya Allah, Bu. Tahu nggak? Iblis itu beriman kepada Allah. Cuma tidak nurut. Tidak istiqomah. Lah, mudah-mudahan kita tidak hanya mengaku beriman, tapi betul-betul istiqomah. Jam 5, Ibu, sebelum saya closing, tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo. Pertanyaan bisa topik ini atau di luar, dan mudah-mudahan saya diberi kemampuan untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, ini kan apa? Penyakit corona itu kan namanya wabah. Kalau saya nggak salah, kalau mungkin saya keliru. Kalau penyakit yang wabah itu kalau meninggal jaminannya surga. Nah itu bagaimana? Artinya itu yang kok. Oh, baik, Bu. Tergantung amalnya waktu hidup, waktu sehat. Jadi kalau memang dia orang tadi yang istiqomah, Bu, ya, sudah jaminan surga, tidak usah disolatin, tidak apa-apa. Karena memang untuk menyolatkan kan praktek protokolnya tidak boleh, ya kan? Sama dengan orang yang wafat di mana? Pesawat. Kalau dia orang baik itu syahid itu. Apa? Kenapa dia syahid? Ya, karena dia memperjuangkan dirinya, dia tidak putus asa. Jadi kalau orang kena corona itu, Bu, ya, kan orang lain tidak bos ya, besok, tapi dia tetap percaya, dia tetap berjuang mengobati, meninggal syahid. Pokoknya jihad itu jangan diartikan perang dulu lah. Seorang ibu hamil, dia menjaga bak hamilnya, dia tetap baik, ya, kemudian sakit,
ketika melahirkan syahid surga. Kalau syahid surga, Bu. Nah, tadi kena corona dia wafat. Waktu hidupnya memang dia baik sama Allah. Ya, surga, Bu. Enggak usah disolatkan. Asalnya sekalipun kena corona mokong. Saya pernah nyampaikan di sini ya, waktu hari keempat itu tidak menunjukkan surga atau neraka. Mati hari Jumat. Maling mati hari Jumat. Ini maling. Mati Mekah baik, jangan begitu. Enggak menentukan. Udah itu. Oh, mati tua atau muda kan nggak tahu kita itu. Dimanapun, hari apapun, tetaplah istiqomah untuk menjadi orang yang tadi digambarkan itu. Dia yakin kepada Allah dan dia selalu berbuat baik karena ketaatannya kepada Allah. Karena itu kita kembangkan, Bu ya. Jadi jangan, Ibu, kita sudah rajin sholat, itu bagus. Yang lingkungan dekat-dekat aja, dekat-dekat aja. Jaga tanah, jaga yang kecil-kecil aja, mamanya. Ini contoh kecil aja ya. Ibu lihat itu beling, paku di jalan kan mengenai orang bisa. Ya ambil, buang, termasuk sampah. Kan bencana yang terjadi itu dari perbuatan manusia. Buang, nah itu Ibu sudah dapat nilai luar biasa. Itu ibadah. Jadi mengabdi kepada Allah itu tidak harus di masjid. Masjid itu tempat melatih diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Berjamaah itu tujuannya agar ada persamaan di antara kita. Ini belum sampai, kadang banyak berjamaah kelihatannya sholat tapi hatinya tidak bersama. Dibuat juga begitu. Saudaranya susah dia tidak mau. Ditegaskan itu ya. Cuma amalan jangan diartikan ini bacaannya ini salah. Kita yang artikan amalan itu banyak juga ada amalan saya tidak perbuatan apa saya terus ajari ya terus saja berbuat baik karena itu perintahnya begitu. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Banyak itu, Bu. Ya kalau masih ada kesempatan coba Ibu ya baca surat Ar-Rahman itu. Tapi jangan hanya dibaca supaya dapat pahala. Pahami betul-betul. Ayat 1 sampai 10 itu kan tentang kekuasaan Allah itu. Ya, baru ayat terakhir itu kan tentang janji Allah akhirat itu. Kalau nggak salah 78 ayat itu. Bu jangan takut, Bu ya. Tetap belajar. Ambillah pelajaran dari saya sekalipun tidak harus semuanya ya. Saya kan dari nol dulu, Bu. Saya dibesarkan di tengah keluarga kafir. Saya masuk Islam itu perjuangannya luar biasa ya. Terus satu kali dihalangi menter jalan. Sampai saya ke Jawa sekolah di Ponorogo itu pun biaya sendiri ya, sebagian ada teman-teman. Dan sampai hari ini rasanya kalau Allah tidak menolong saya tidak mungkin saya bisa bertahan hidup. Karena tadi itu banyak di luar apa? Logika, betul. Monggo, masih ada? Gak apa-apa, maghrib kita agak lama. Masih, waalaikumsalam. Maghrib kita masih, kalau ada yang mau tanya. Saya Ustaz ya. Menyikapi dengan istiqomah ya Ustaz. Kadang-kadang diri kita sendiri aja masih belum kita pahami istiqomahnya, sudah istiqomah atau belum.
Nah itu bagaimana menyikapi dengan keluarga yang hidup dengan keluarga yang kita mengajarkan, tapi mereka pun masih belum istiqomah dengan hal itu. Apa kita juga ikut dosa? Ya, begini. Memang kita tidak bisa hidup sendirian. Lingkungan di mana kita tinggal itu pengaruh. Makanya tidak heran kalau para tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar orang mau melihat, karena ini mayoritas kan Muslim ya, Indonesia ini. Kehidupan kita itu masalahnya belum tadi itu, belum istiqomah. Yaitu aturan-aturan itu kan banyak yang tidak cocok dengan Al-Quran. Ya kenapa ada teman-teman ulama, Ustadz, Habib itu berjuang untuk kembali ke Al-Quran, tatanan kehidupannya, hingga kita tidak mengalami seperti yang Bupati Malang. Jangankan Bupati Malang, saya juga di sekitar saya Ustadz, saya pengennya anak saya begini, belum tentu lingkungan. Nah, lingkungan ini memang tidak Islami, dan untuk menciptakan lingkungan Islami itu negara ikut campur. Saya bilang tidak harus bentuk negara Islam, tidak. Dengarkan. Coba kalau presiden siapapun itu mau denger isi Al-Quran kalau beriman, ya berusaha dia bagaimana yang ada dalam Al-Quran itu ada di masyarakat. Artinya yang nggak boleh ya jangan. Kalau memang hukumnya hukum mati, orang membunuh ya bunuh. Ya kalau Arab Saudi negara Islam aja belum Islami bener ya. Kita berharap dia yang besar ini yang memikirkan bersama-sama. Kalau percaya sama Al-Quran loh, kalau betul-betul percaya sama loh, kita bukan mau menciptakan Indonesia, enggak. Malah saya katakan sama orang-orang Kristen, sampean betul kalau Islam itu tegak, saya tidak akan mungkin digoyong tadi itu aman nyaman. Itu prinsip yang diajarkan Islam itu aman nyaman, bukan hanya aman tapi nyaman. Ada aman tapi tidak nyaman karena dijogo terus. Aman sing jogo ngosan terus, aman kan, tapi tidak nyaman. Rumah tinggi-tinggi, pagar duri kabeh, aman tapi tidak nyaman. Ya, itu yang doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Nah, jadi memang agak berat ini. Kita terus terang aja, apalagi tengah-tengah begini. Lingkungan kita seperti, mohon maaf, ada keluarga yang cukup alim, anaknya kejadian yang di luar apa? Di luar. Saya yakin tidak. Bagaimana tidak terjadi, memang bebas. Padahal kalau kita lihat sensus di DPR itu muslimnya banyak, cuma tadi tidak istiqomah. Nggak disebut Islam, tetap disebut muslim. Tapi tadi itu tidak istiqomah. Ya kita doakan saja supaya anak cucu kita nanti kita tidak bingung ngurusin satu persatu tadi. Baik dunia pendidikan, tatanan. Jadi intinya apa yang tidak dibolehkan Allah dalam Al-Quran jangan ada. Itu yang paling pokok. Apa yang tidak baik tidak boleh dalam Al-Quran jangan ada. Itu tergantung pengambil kebijakan. Agar kita sebagai orang tua itu tidak terlalu bingung. Sekarang bingung. Apalagi sekarang HP itu, karena bisa kita mencegahnya. Saya cucu itu 3 pegang HP semua. Nah, siapa yang bisa ngawasi buka apa ya? YouTube itu kan macam-macam itu. Ada yang paling kecil itu bisa TikTok, opo itu TikTok itu. Nah, iya. Nih Bu, ya tetapi kita tetap berusaha. Itu aja usaha kita. Allah kan hanya menilai apa yang kita usahakan, upayakan. Hasilnya terserah. Baik Ibu-ibu, udah jam 5:04. Saya ingin kembali mengingatkan tadi itu. Yakin sama Allah yang melindungi, menolong kita. Jangan takut. Ya, takut itu penyakit. Betul-betul percaya sama Allah. Ayo sekarang kita terus belajar.
lebih rajin ikut pengajian ini terus menghidupkan apa yang dilakukan sepanjang hidup kita. Akhirnya saya tutup lengkapi dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi wasallam. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabbana, hanya kepadamu ya Allah kami selalu menghambakan diri, mengabdikan diri ya Allah. Karena hanya kepadamu lah pula kami memohon pertolongan. Karena itu ya Allah, lindungilah selalu kami, tolonglah kami selalu. Allahumma ihfatna ya Allah fa inna khairul hafizin, wansurna ya Allah fa innaka haqqun nasirin. Lindungilah kami ya Allah, karena Engkaulah pelindung yang terbaik. Tolonglah kami ya Allah, karena Engkau penolong yang sejati ya Allah. Kami manusia sangat lemah dan terbatas. Kami sama sekali tidak tahu apa yang menimpa kehidupan kami saat ini ya Allah. Engkau membiarkan yang namanya virus corona ini mencerang-kerama, mencemaskan dan menakutkan kami. Kami tidak mengerti kalau ini akibat perbuatan kesalahan manusia, tapi yang kami mengerti ya Allah, mengapa virus ini hanya menyerang manusia, tidak menyerang binatang, padahal sama-sama makhluk hidupnya. Kami yakin Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, jauhkan, hilangkan, lenyapkan ya Allah virus ini dari muka bumi, khususnya di negeri kami ini ya Allah. Jadikanlah pelajaran buat orang-orang yang lupa dan sombong untuk kembali ke jalan-Mu ya Allah. Agar pertolongan-Mu segera datang, memusnahkan virus ini sebagaimana Engkau melindungi Ka'bah, sebagaimana Engkau bisa melindungi Nabi Ibrahim dari panasnya api. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.